Kembali lagi bertemu di perkuliahan MOOC FMIPA Universitas Indonesia, masih di mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Pada minggu ke-10 ini kita masih membahas tentang samudera global. Adapun materi yang ke-6 adalah bagaimana keanekaragaman dari kehidupan di samudera. Nah, jadi di organisme yang ada di samudera ini setidaknya digolongkan berdasarkan dari tempat tinggal mereka dan bagaimana mereka bisa pindah. Nah, setidaknya ada tiga jenis untuk organisme yang ada di samudra. Yang pertama adalah plankton. Nah, mungkin teman-teman familiar ya kalau nonton film SpongeBob ada plankton. Jadi itu plankton itu apa sih? Jadi plankton itu mencakup semua organisme, termasuk di dalamnya ada alga, ada hewan dan bakteri yang dia hanyut mengikuti arus laut. Bentuknya kecil, dia nggak bisa bergerak tanpa adanya arus. Oke, ada beberapa contoh dari plankton yang termasuk yang paling banyak dibahas dan mungkin sebagai sumber nutrisi paling banyak di laut ataupun di samudera adalah fitoplankton. Nah, fitoplankton itu adalah plankton dari alga, di mana ini merupakan yang paling banyak sebagai produsen untuk makanan-makanan makhluk hidup yang ada di laut. Seperti paus, itu makannya plankton nih, untuk fitoplankton. Nah, ada juga yang termasuknya adalah zooplankton, di mana zooplankton ini adalah plankton jenis hewan. Nah, ini ya contohnya, kita bisa lihat ini jenis-jenis dia mengambang di laut ataupun di samudera. Oke, yang berikutnya ada nekton. Nekton itu apa? Nekton itu mencakup semua hewan yang mampu bergerak secara independen dari arus laut dengan berenang atau alat penggerak lainnya. Nah, ada juga yang ketiga adalah bentos atau bentonik. Nah, benton atau bentos ini menggambarkan organisme yang hidup di atau di dasar laut. Biasanya dia steady di dasar laut. Nah, ini ya untuk nekton. Ini contohnya ada cumi-cumi di sini, kemudian ada ikan karena dia bisa bergerak dengan alat penggeraknya sendiri. Ini untuk yang contoh bentos. Jadi di bentos itu ini contohnya ada Patrick atau Echinodermata ya. Ini adalah bintang laut. Kemudian ada SpongeBob yaitu si spons tabung kuning. Kemudian ada bulu babi hijau dan ini ada tuan crab atau kepiting karang. Nah, kemudian 3 faktor digunakan untuk membagi laut menjadi beberapa zona kehidupan laut yang berbeda. Ini berdasarkan dari ketersediaan sinar matahari, jarak dari pantai, dan kedalaman air. Nah, di mana ketersediaan dari cahaya matahari ini memegang peranan penting dalam menentukan zona-zona tersebut. Nah, yang pertama ada zona fotik, di mana zona fotik ini adalah bagian atas lautan yang mampu ditembus oleh sinar matahari. Jadi kalau seandainya kita bisa lihat yang tadi itu dia di surface ya, surface zone tadi ya untuk pembagian berdasarkan kedalaman. Oke, kemudian ada juga dibagi menjadi seberapa jauh dari pantai. Nah, yang pertama ada zona intertidal, di mana zona intertidal ini adalah jalur daratan di mana daratan dan lautan bertemu dan tumpang tindih atau overlay, atau zona antara pasang naik dan surut. Yang berikutnya ada zona neritik, di mana zona neritik ini adalah zona biota laut yang terbentang dari garis surut sampai ke batas paparan. Dan yang berikutnya ada zona oseanik, yaitu zona kehidupan laut di laut landas kontinen atau paparan benua, yang merupakan zona kehidupan laut di luar landas kontinen. Nah, ini ya bagaimana pembagian zona dari kehidupan di samudra ataupun laut. Kita bisa lihat di sini ada benthic zone, ada apoptic zone. Apoptic itu di mana zona yang tidak bisa ditembus oleh matahari. Ini ada continental slope, ini ada euphotic zone ya. Jadi euphotic itu yang dia batasnya itu adalah di kontinental. Nah, tapi ada beberapa lokasi yang sebenarnya dia masuk juga apoptic zone, yang termasuk juga si euphotic zone. Oke, yang berikutnya kita akan menemukan salah satu ciri kehidupan atau fitur yang ada di zona kehidupan laut, yaitu adanya ini
celah hidrotermal. Nah, celah hidrotermal ini air laut merembes ke dasar laut melalui retakan di kerak. Di beberapa celah, suhu airnya bisa di atas 100 derajat Celcius untuk mendukung komunitas organisme yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Jadi, organisme-organisme yang tahan dengan temperatur-temperatur tertentu cuman bisa ditemukan di sekitar celah hidrotermal ini. Ya, contohnya bagaimana kita tahu ada beberapa ini air yang temperaturnya lebih dari 100 derajat nih. Nah, ini untuk kehidupannya. Ada tube worm ya, ada seperti kayak cacing di sekitar hidrotermal vent tersebut. Oke, kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Silakan melanjutkan untuk mengerjakan kuis agar bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.